Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di edisi kali ini kita akan membahas atau media talk KPPA ini akan membahas soal rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang kemarin sudah disahkan oleh paripurna DPR untuk dibahas di tingkat 2, khususnya masalah fase 1000 hari pertama. Dan sebelum kita mulai, di sebelah kanan saya ini ada dua narasumber yang sangat kompeten untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini. Ada Pak Indra Gunawan, pelaksana tugas Deputi Kesetaraan Gender. Mohon tepuk tangan teman-teman. Dan sebelah kiri saya ini yang paling cantik dan saya sudah kenal sudah lama, pakar kesetaraan gender kemudian perlindungan ibu dan anak, Ibu Leni Rosalin. Mohon tepuk tangan. Selamat siang Bu, selamat siang Pak. Sebelum kita mulai, memang teman-teman pada 4 Juni yang lalu paripurna DPR sudah memutuskan untuk membahas di tingkat 2 tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ini pada fase 1000 hari pertama. Kenapa ini dianggap penting? Karena menyangkut banyak hal untuk tumbuh kembang anak, terutama di fase 1000 hari pertama ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan membahasnya atau akan dipaparkan oleh Pak Indra terkait pembahasan di tingkat 2 ini Pak ya. Apa saja yang menjadi masukan, apa saja yang akan dibahas, dan tentu saja yang dinilai banyak teman-teman kontroversi ya Pak ya. Jadi undang-undang ini memang sudah lama dibahas dan dulunya Bu Leni ini salah satu ketua Pokja ya Bu ya? Ketua Panja membahas soal rancangan undang-undang ini dan saat ini beliau pasti sangat berkompeten. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Indra pelaksana tugas Deputi Kesetaraan Gender KPPA akan memaparkan bagaimana soal rancangan undang-undang ini yang akan dibahas di tingkat kedua. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk memberikan kesempatan pada saya untuk menceritakan barangkali. Karena kebetulan saya di ujung pas mau pengesahan. Jadi karena kemarin ditinggal Bu Leni, karena sudah purna tugas, saya diminta untuk melanjutkan. Jadi saya pas di ujung mau pengesahan ada di sini. Jadi nanti cerita banyaknya sebenarnya ada di Bu Leni nanti. Ya, kalau cerita terkait dengan pembahasan di tingkat 2 sebenarnya sudah tidak banyak ya. Hanya kemarin hanya laporan dari Ketua Komisi 8 sebagai inisiator, karena ini juga undang-undang ini adalah inisiatif dari DPR ya. Dan kemudian karena mitra pembahasan kita dengan Komisi 8 di awal tentu banyak berdiskusi dengan Komisi 8. Jadi pada saat pembahasan di tingkat 2 memang tinggal hanya melaporkan Ibu Ketua Komisi 8, melaporkan hasil tentunya pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan, mulai dari awal kemudian juga sampai di tingkat 1 gitu ya. Kemudian ada tanggapan juga dari pihak pemerintah. Bu Menteri mewakili pemerintah tentunya memberikan tanggapan atas hasil pembahasan Undang-Undang KIA pada fase 1000 hari pertama. Nah pada saat itu memang ada interupsi ya dari salah satu fraksi DPR yaitu PKS untuk karena pada saat pembahasan sebelumnya katanya sudah mengusulkan sebenarnya ada tambahan di pasal 28 kalau tidak salah terkait keluarga ya.
Iya, 28 ayat 1 nanti boleh ini yang tahu berat persis ini. 28 ayat 1 untuk mengingatkan kembali sih sebenarnya instruksi kembali itu karena pada saat sebelumnya sudah diusulkan oleh fraksi PKS sebelumnya pada saat pembahasan sebelumnya. Jadi hanya itu saja kemudian tentu karena ini sudah pembahasan di tingkat 2, sudah paripurna, Ibu Ketua DPR dan sudah tidak ada interupsi lain kemudian disahkan oleh Ibu Ketua DPR. Jadi prosesnya memang cukup cepat kalau di pembahasan tingkat 2. Nah tentu ini yang kemudian setelah disahkan ya, kemudian banyak teman-teman wartawan juga pada menanyakan gitu ya. Ada banyak isu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, termasuk kemarin juga beberapa kali kami juga ada talk show, kemudian ada wawancara secara langsung ya, menanyakan terkait isi dari Undang-Undang KIA ini dan juga bagaimana implementasinya, kemudian juga bagaimana sinerginya, koordinasi dengan banyak hal. Dan juga cuti tentunya ya, yang juga agak banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Jadi secara sekilas barangkali itu untuk terkait pembahasan Undang-Undang KIA karena di ujungnya sebenarnya sudah selesai sebenarnya, ya tinggal pembahasan saja gitu. Nah nanti dinamika kemudian ada hal-hal yang menarik barangkali di sepanjang perjalanan. Karena pada awal kita dan Bu Leni ya, waktu itu juga di tahun 2022 kalau tidak salah kita mulai pembahasan awal, kita juga sebenarnya banyak melibatkan teman-teman di organisasi masyarakat juga, kita undang juga untuk juga memberikan masukan dan kemudian juga melalui berbagai diskusi FGD yang dilakukan baik oleh Kementerian BPPA maupun juga DPR, kemudian masukan-masukan itulah yang saya rasa kemudian menjadi hasil dari produk undang-undang ini. Mungkin sekilas itu dulu Mas. Baik, terima kasih Pak Indra, pelaksana tugas Deputi Kesetaraan Gender. Jadi teman-teman ada kebanggaan juga tadi saya ngobrol sama Pak Indra sama Bu Leni karena beberapa bulan yang lalu kita media talk di KPPA ini membahas juga tentang RUU KIA ini. Jadi waktu itu menghadirkan psikolog anak, kemudian ada lagi dari Kementerian Pemuda Perempuan dan Perlindungan Anak, dan akhirnya dengan media talk itu paripurna mengesahkan di tingkat 2 ini dibahas ini. Bangga juga. Mungkin terus buat kita semua teman-teman. Dan selanjutnya untuk lebih detail terkait dengan isi rancangan undang-undang KIA ini di sebelah kami, di sebelah saya ada Bu Leni Rosalin, salah satu pakar kesetaraan gender, perlindungan anak dan perempuan. Beliau ini juga salah satu ketua panja waktu pembahasan RUU ini dibahas di tingkat 1 ya Bu ya. Oh ketua panja, ketuanya cuma 1 ya Bu ya. Monggo Bu silakan di Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Pak Indra, Mas panggilannya, Mas Anang, dan juga teman-teman media semuanya, terima kasih. Saya siapkan PowerPoint, tapi yang mungkin yang menjadi titik-titik terpenting dari RUU ini ya, karena kalau kita mau baca RUU-nya kan kita semua pasti udah punya, jangan lupa ada lampirannya juga ya, yang merupakan penjelasan dari pasal-pasal yang juga kita harus pahami. Kebetulan saya waktu itu diminta oleh Bu Menteri sebagai mewakili dari kementerian, jadi ditunjuk sebagai ketua panitia kerja Panja dan berdiskusi yang saya rasa prosesnya cukup panjang ya, karena ini merupakan inisiasi DPR, jadi kita memperjuangkan banyak hal untuk bisa diintegrasikan. Karena semula judulnya hanya RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak gitu ya. Artinya semua umur dari anak, tapi kemudian kita batasi DPR juga semuanya sepakat untuk membatasi pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Ya 1000 HPK. Oke, mungkin next. Yang terpenting kita tuh menjawab Undang-Undang 45 sebetulnya.
ya Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebetulnya di sana sudah disebutkan bahwa kita harus negara menjamin. Nah, inilah salah satu bentuknya. Siapa yang harus dijamin? Perempuan dan anak, ya. Nah, perempuan dan anak, perempuan 50% dari total penduduk, anak 1/3 dari total penduduk. Jadi perempuan dan anak itu 2/3 dari total penduduk kita. Ya, jadi itulah yang melatar belakangi. Nah, kemudian kalau next untuk landasan biasa kita kalau undang-undang kan selalu harus ada landasan filosofisnya, sosiologis dan yuridisnya. Yang terpenting di sini kita harus melihat bahwa ini adalah kita melihat, jangan dilihat dari sisi biaya, tapi ini adalah melihat dari aspek investasi. Jadi KIA ini memang harus kita wujudkan, KIA itu kesejahteraan ibu dan anak ya, jadi saya singkat aja ya. Harus kita wujudkan karena kita ingin mencapai apa yang disebut dengan SDM ke depan. SDM yang seperti apa sih? SDM yang unggul, ya kan? Itu yang ingin kita cita-citakan, karena kita ingin meningkatkan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender kalau kita bicara perempuan, indeks perlindungan anak, banyak sekali yang semua kaitannya dengan manusia. Nah, kita bisa mewujudkan itu kalau hak dan kebutuhan dasar dari para ibu dan anak ini terpenuhi. Terutama kita fokuskan pada anak 1000 HPK. Nah, sementara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KIA ini masih tersebar gitu ya. Definisi ibu saja sebetulnya belum pernah ada tertuang di dalam sebuah undang-undang ya, banyak hal lah ya, tapi ini kira-kira 3 poin inilah yang menjadi urgensi dari undang-undang ini. Terus next, nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa definisi baru yang masuk di dalam undang-undang ini ya, selain tentunya kalau yang lainnya itu sudah ada dan kita gunakan juga di dalam undang-undang ini, tapi yang baru yaitu tentunya definisi yang terkait dengan judul undang-undangnya itu sendiri ya, jadi kesejahteraan ibu dan anak. Itu ada definisinya. Terus next slide. Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dalam undang-undang ini yang disebut anak itu adalah anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan anak pada undang-undang 2 ya. Undang-undang perlindungan anak, tapi anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita bisa mendefinisikan dan itu dimulai dari sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Jadi 1000 harinya itu dari janin sampai anak 2 tahun. Next, definisi ibu. Nah, ibu di sini jadi tidak hanya yang mengandung dan melahirkan atau menyusui, tapi di sini ada tambahannya, yaitu mengangkat anak, merawat, mendidik dan atau mengasuh anak. Ya, jadi yang mengadopsi, apa itu semua kategorinya di dalam ibu ini ya. Jadi luas sekali kan. Nah, kemudian next. Terus dari KIA ini ada satu komponen yang penting banget. Jadi bodinya gitu ya. Core-nya dari dari undang-undang ini adalah di bagian penyelenggaraan KIA-nya itu sendiri. Jadi penyelenggaraan KIA ini di situ berisi berbagai upaya ya, yang tentunya kita upayakan seintegrasi mungkin, sekomplit mungkin, sekomprehensif mungkin, karena dari A sampai Z-nya memastikan bahwa apa-apa yang dibutuhkan bagi ibu dan anak sampai si anak usia 1000 HPK tadi bisa terpenuhi ya. Terutama kebutuhan dasarnya ya. Terus next. Nah, UU ini 9 bab dan 46 pasal. Jadi ini 9 babnya. Jadi bodinya itu ada di bab 2 sampai bab 7 ya. Jadi yang bodinya lagi bab 4 tuh. Ya, yang penyelenggaraan KIA itu yang paling banyak pasal-pasalnya. Jadi kalau ketentuan umum biasa ya, kita definisi hak dan kewajiban nanti saya uraikan semua nih yang penting-penting ya. Jadi 9 bab dan 46 pasal. Setelah dinamika pembahasannya dari yang diusulkan dari DPR mengalami perubahan ya. Terus next. Nah, ini azas. Kita ada 12 ya, 12 azas untuk pelaksanaan penyelenggaraan. Istilahnya yang digunakan penyelenggaraan ya, penyelenggaraan KIA. Terus next. Jadi kalau bicara sebentar ke azas dulu. Azas itu kita memasukkan azas kesetaraan gender di sini. Karena salah satunya yang mau kita perjuangkan adalah bahwa ini kan banyak terkait dengan ibu dan anak 1000 HPK. Nah, kita ingin peran ayah ya
terus kemudian terutama peran ayah ya dan juga keluarga ini mau kita masukkan secara eksplisit di dalam undang-undang ini. Jadi kalau yang asas-asas lainnya kan udah sering terdengar ya, tapi kemudian kita masukkan asas kesetaraan gender di sini dan juga yang butir K itu kepentingan terbaik bagi ibu dan anak. Kenapa kita masukkan the best interest of our children and women? Karena ini harus menjawab for women-nya, untuk perempuannya kita menjawab CEDAW, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Kita udah ratifikasi 40 tahun lalu kan. Nah jadi itu untuk kepentingan terbaik bagi ibunya. Dan bagi anaknya itu yang ada di konvensi CRC, Convention on the Rights of the Child, yang kita sudah ratifikasi juga di tahun 90. Jadi sebenarnya regulasinya sudah cukup lama juga. Nah itu jadi tambahan-tambahan yang menjadi poin-poin penting. Kalau yang lainnya akuntabilitas pasti hampir semua undang-undang memasukkan asas ini itu ya. Nah terus next tujuannya, ini ada tujuan besar 4 ya, terutama tadi yang saya sampaikan, selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, basic needs-nya, kita tadi ingin mewujudkan SDM dan generasi penerus, karena kita sering dengarkan bahwa aduh IPM Indonesia naiknya kok sedikit banget sih, terus kemudian stuntingnya Indonesia kok masih tinggi, banyak sekali isu-isu manusia yang sebetulnya itu sudah maksudnya kok bertahun-tahun gitu ya, seperti itu aja. Nah mudah-mudahan dengan undang-undang ini yang nanti didukung tentunya dalam implementasinya diharapkan bisa menjadikan SDM kita unggul etis dimulai dari 1000 APK. Terus next, nah hak ibu. Jadi kita memisahkan, bukan memisahkan, di sini memberikan penekanan. Yang pertama hak ibu ini ada 10. Ini minimum dari undang-undang ini yang bisa dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Nah, tapi selain hak ibu ini mulai dari kesehatan, jadi banyak tambahan-tambahan ya, misalnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Nah, standarnya siapa? Standarnya ini yang diatur di peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Jadi pada waktu kami membahas RUU ini, itu Kemenkes juga mengkoordinasikan RUU kesehatan kan. Nah, jadi itu sinkronisasi di sana sudah terjadi. Kemudian jaminan gizi, kata-kata yang dipilih pun juga kata-kata yang mau menunjukkan bahwa negara hadir gitu kan. Nah ini jaminan. Kemudian KB, terus kesosnya sendiri, terus pendampingan, rasa aman dan nyaman, serta pelindungan karena jangan sampai terjadi violence juga ya, terutama pada saat ibu hamil dan anak-anak yang masih bayi mengalami penelantaran dan lain sebagainya. Terus pelayanan-pelayanan yang di luar medis, itu ada konsultasi, psikologi, bimbingan keagamaan, edukasi untuk keterampilan tentang gimana ibu itu harus tahu bagaimana perawatan, pengasuhan, pemberian makan dan tumbuh kembang anak. Nah dari semua kata-kata hak ini kita harus merefleksikan ini nanti siapa yang melakukan agar si ibu terpenuhi haknya kan gitu. Ya, kemudian perlakuan dan fasilitas khusus, terutama pada sarana dan prasarana umum, kesempatan menjadi pendonor ASI. Ibu juga berhak menjadi pendonor ASI. Jadi kita atur itu juga, ya. Jadi inilah yang menjadikan undang-undang ini inline juga dengan undang-undang kesehatan dan undang-undang lain yang terkait, termasuk undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang kesejahteraan sosial, ya, dan berbagai undang-undang yang lainnya. Terus hak ibu. Nah, masih hak ibu. Dari yang 10 tadi ditekankan dalam satu ayat khusus, setiap ibu berhak memberikan ASI eksklusif. Ya, jadi dieksplisitkan gitu. Terus yang satunya lagi di ayat 3-nya, nah ini yang khusus ibu yang bekerja. Jadi ya, nah inilah yang banyak disoroti oleh para pengusaha, para pemberi kerja, karena nanti banyak sekali pemenuhannya harus didukung oleh siapapun, dimanapun ibu itu bekerja, ya kan. Cuti melahirkan, nah yang sering terulas di media kan, cuti melahirkan 6 bulan gitu, kan beritanya selalu gitu. Nah padahal itu terbagi 2 segmen 6 bulan itu, karena ibu bapak sekalian kita tidak bisa tidak harmonisasi dengan undang-undang Ciptaker. Ya, kita harus inline. Jadi tadi masalah kesehatannya inline dengan kesehatan. Terus untuk ibu bekerjanya juga harus inline dengan Ciptaker. Karena Ciptaker kan juga undang-undangnya masih baru ya. Jadi
itu harus kita sinkronkan juga. Jadi kalau dilihat ibu yang bekerja berhak mendapatkan apa aja, ini hak ibu, cutinya 6 bulan, dibagi 3 dan 3. 3 yang kedua itu jika terdapat kondisi khusus, ya. Jadi enggak ini juga ya, enggak semena-mena kemudian 6. Jadi harus ada kondisi khusus. Kondisi khusus pun itu ada pembuktiannya. Pembuktiannya tidak bisa surat keterangan perawat atau apa, tapi harus dokter. Ya. Nah, kemudian dia kalau keguguran dapat 1,5 bulan. Nah, ini juga tambahan-tambahan lagi nih secara eksplisit dimasukkan di dalam undang-undang ini, yaitu dia berhak mendapat kesempatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan gizi dan melakukan laktasi selama waktu bekerja. Ya, jadi nggak boleh nanti atasannya pas lagi jam kerja perempuan pekerjanya izin mau menyusui ke ruang laktasi terus atasannya bilang nggak bisa gitu. Nah, itu nggak bisa. Ini hak, ya. Waktu yang cukup. Nah, ini juga yang D ini. Waktu yang cukup, ini hal yang baru, nampaknya sepele, tapi ini hal yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau perlu waktu untuk ngantar anak imunisasi, nah ini jawabannya nih di butir D ini, ya. Jadi karena kan banyak sekali ya kita juga masukan dari serikat pekerja, kemudian teman-teman yang buruh semua itu, Bu, kami tuh kemarin kalau mau izin nganterin imunisasi dipotong cuti, terus harus izin berlapis-lapis. Nah, kalau sekarang dengan ini, nah nanti tinggal kesepakatan kerja semuanya bisa diatur di peraturan perusahaan dan lain sebagainya, itu bisa didetailkan. Ya. Kemudian yang E, ini tempat akses penitipan anak sementara yang terjangkau secara jarak dan biaya. Nah, inilah yang sekarang banyak sekali nih perusahaan-perusahaan sudah mulai menata. Kami sendiri juga banyak dapat WA, Bu, tolong bantuin perusahaan kami mau bikin TPA ini, Bu, gitu. KPPA udah punya standarnya belum, gitu. Nah, jadi sudah demand-nya, sudah perusahaan merespon hal ini dengan sangat positif. Karena memang ini selain butir E ini, selain untuk nantinya menjawab RUU ini ya, terus terang ini adalah menjawab juga isu-isu glass ceiling yang selama ini dialami oleh perempuan. Ya, banyak sekali kan perempuan drop out dari pasar kerja karena dia bingung, aduh anakku ini nanti kalau lahir gimana nih di kantor nggak ada TPA, kalau mau bayar TPA, aduh gaji gua habis dong gitu ya, gaji saya habis gitu. Nah banyak hal, itu isu glass ceiling yang dihadapi oleh para perempuan. Nah juga selain isu glass ceiling, ini juga menjawab care ekonomi yang dialami oleh banyak sekali perempuan. Banyak sekali fungsi-fungsi tugas-tugas perawatan selalu dibebankan kepada perempuan. Nah, dengan kita memasukkan ini, diharapkan nanti tempat kerja bisa menyediakan TPA. Tidak harus satu perusahaan satu TPA, misalnya tempat penitipan anak sementara ini. Ya, kebetulan Kementerian PPPA juga sudah punya ini ya pada waktu kami Deputi Tumbuh Kembang Anak dan Pemenuhan Hak Anak itu sudah membuat untuk ini, sudah mengantisipasi nih tempat penitipan anak sementara kita punya namanya TARA ya, Taman Asuh Ramah Anak. Nah itu bisa menjawab undang-undang ini juga ya. Oke, masih hak ibu ya itu ya tadi semuanya. Terus next, memang ini cuti melahirkan wajib diberikan oleh pemberi kerja ya. Nah kondisi khusus tadi yang ada di pasal 4 ayat 3-nya tadi yang tadi saya sebutkan, kondisi khususnya berlaku untuk dua, baik untuk ibunya maupun anaknya. Ibunya yang kayak apa? Mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Sekali lagi harus dibuktikan oleh surat keterangan dokter, ya. Terus anaknya yang kayak apa? Anaknya punya masalah kesehatan, gangguan kesehatan dan atau komplikasi. Ya. Jadi ini menjadi catatan dari yang 3 bulan plus 3 bulan tadi, 3 bulan yang kedua tadi terutama, ya. Oke, terus next. Nah, undang-undang ini mengatur juga ibu-ibu yang tidak hanya di tempat kerja, tapi bagaimana ibu-ibu yang mengalami kerentanan, memiliki kerentanan khusus. Siapa dia? Ibu berhadapan dengan hukum, ya yang ada di lapas, di penampungan, dalam situasi bencana, situasi konflik,
ibu tunggal, ibu korban kekerasan, ibu dengan HIV/AIDS yang akhirnya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan sempurna, ya. Ibu yang tinggal di daerah 3T, ibu dengan gangguan jiwa, ODGJ, tapi dia hamil, ya. Jadi mungkin waktu dia lagi mengalami ODGJ diperkosa, dia nggak tahu, terus kemudian hamil. Nah itu hal-hal itu menjadi catatan juga dalam undang-undang ini, yaitu ibu kita masukkan dalam ininya kerentanan khusus, ya. Ini bisa dibuka di penjelasan pasal 8, ya. Oke, terus next. Yang di sini yang di pasal 5 ini masih terkait ini, ya, terkait ibu tadi. Setiap ibu yang melaksanakan haknya semua tadi, termasuk memberikan ASI, ngurusin anaknya, ngantar kemana, tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Nah ini yang kita inline-kan dengan Ciptaker, ya. Terus kemudian setiap ibu tadi meskipun cuti, ya, dia tetap berhak upah. Nah upahnya juga kita inline-kan dengan Ciptaker, ya. Jadi kalau ada 6 bulan, Ciptaker itu kan membagi 3 segmen aja kan, 4 dalam setahun. 4 bulan pertama 100%, 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiganya 50%. Nah karena kita hanya 6 bulan, jadi kan 4 bulan pertamanya 100%, tinggal 2 bulannya berarti kan yang 75%, 75%. Ya. Tapi kembali lagi, bulan ke-4, 5, 6, kondisi khusus, ya, dan ada surat keterangan dokter. Nah dalam hal ibu tadi kemudian mungkin dalam dengan apa pemberi kerjanya punya masalah, dia bisa diberikan bantuan hukum, ya. Jadi ini masalah hukum masuk juga ke dalam UU ini. Oke, next itu di pasal 5 detail, ya. Nah selain ibu, ini yang tadi kenapa muncul di asas ada kesetaraan gender. Jadi undang-undang ini selain ibu, ayah dan keluarga juga mempunyai kewajiban yang sama dalam KIH ini. Ya, makanya muncul di asas. Terus next. Nah, di pasal 6. Jadi untuk menjamin pemenuhan ibu tadi yang banyak banget, itu suami dan atau keluarga wajib mendampingi. Jadi kalau istrinya melahirkan, suami dan atau, ini kata-katanya juga dan atau, ya, keluarga wajib mendampingi. Terus karena suami tadi harus mendampingi, dia dikasih hak cuti pendampingan istri. Berapa lama? Kalau persalinan 2 hari dan dapat diberikan lagi paling lambat 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi itu ada progresifnya juga, ya, dari undang-undang ini. Kemudian kalau keguguran 2 hari. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, kenapa 2 hari gitu misalnya. Karena secara medis hasil penelitiannya Kemkes dan juga merujuk di global, kalau keguguran itu sebetulnya 2 hari sudah cukup. Gitu, ya. Jadi itu juga kemudian kita adopsi. Nah, selain cuti yang tadi mendampingin istrinya melahirkan atau istrinya mengalami keguguran. Nih, di pasal 6 ayat 3, suami juga diberikan waktu yang cukup untuk mendampingi istri dan atau anak dengan alasan. Nah ini, jadi ada tambahan lagi nih, nanti ini selain cuti yang tadi. Tapi istilahnya bukan cuti, tapi waktu yang cukup. Artinya dia diberikan izin. Untuk alasan apa? Tuh kalau istrinya mengalami gangguan kesehatan, anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, istri yang melahirkan meninggal dunia, atau anak yang dilahirkan meninggal dunia. Ya, jadi ini penekanan-penekanan dari undang-undang ini. Terus next, yang ayat 4-nya, pada saat cuti si suami tadi sedang menjalankan cutinya, yang mendampingi istri tadi melahirkan, di sini ada tambahan poin-poinnya bahwa suami berkewajiban. Jadi boleh cuti, tapi wajib ini. Nah wajibnya apa? Ini 4 nih. Jaga kesehatan istri dan anak, berikan gizi cukup dan seimbang, dukung istri dalam memberikan ASI eksklusif,
dan dampingi istri dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi. Jadi boleh ngambil cuti, tapi lakukan ini. Gitu. Ya, jadi kalau yang kemarin kan mungkin kita nggak tahu cutinya. Kalau tadi Mas Anang bilang, apain tuh pas cuti suami-suaminya pergi mancing, main apa gitu ya. Nah, jadi di sini ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami di pasal 6 ayat 4. Terus next. Nah, ini yang tadi terkait dengan ibu penyandang disabilitas, ya. Jadi di sini di pasal 7 diatur, dan ibu dengan kerentanan khusus yang tadi saya sebutkan, kerentanan khusus itu apa saja, itu juga diatur dalam undang-undang ini, ya. Jadi kalau yang disabilitas nanti di-inline-kan dengan undang-undang penyandang disabilitas, yang kerentanan khusus kita sesuaikan dengan, kalau misalnya dia lapas, kita integrasikan dengan tusinya Kementerian Hukum HAM, ya, terutama Dirjen Pemasyarakatan yang memang mempunyai tugas untuk memberikan layanan bagi warga masyarakat di lembaga pemasyarakatan. Oke, terus next. Nah, tadi ibu ya, sekarang anak. Anak ini ada 10 haknya. Tapi karena dia anak, dia nggak bisa minta kan? Maksudnya sih baru lahir minta, kan nggak bisa. Nah, inilah makanya kenapa kalau kita lihat di CRC, Konvensi Hak Anak, bahwa semua kebutuhan anak itu yang harus melakukan adalah orang dewasa. Di CRC disebutkan juga, apapun yang terjadi dengan anak kita, jangan pernah menyalahkan anak. Yang salah adalah orang dewasa yang berada di sekitar anak itu berada. Ya, jadi kalau ada anak bandel, anak apa gitu ya sebetulnya yang salah bukan anaknya. Jadi di sini ada hak anak, tentunya hak hidup, identitas, ya, mendapatkan ASI, mendapatkan, nah khusus ASI ini ada diberikan pendonor gitu ya, kan, kecuali ada indikasi medis pada ibunya enggak, atau ibunya meninggal atau terpisah dari anaknya. Kalau misalnya terjadi bencana itu kan bisa terjadi ya, ibu terpisah dari anaknya, nah itu bisa dapat dari pendonor ASI. Jadi di undang-undang ini pun juga atur dan kita inline-kan juga dengan undang-undang kesehatan, yang mana nanti kalau kita di Muslim kan pendonor ASI harus diketahui ya asal usulnya. Nah itu di pendataan catatan medis yang ada itu dimasukkan di sana, ya. Nah jadi untuk menghindari nanti tidak terjadi sepersusuan ya di kemudian hari. Kemudian next, hak anak berikutnya yang ada di pasal 11 ayat 2, ini hak-hak yang sebetulnya dibutuhkan anak dalam hal terdapat indikasi medis ibunya tidak ada atau ibunya terpisah anak. Anak berhak mendapatkan ASI eksklusif tadi dari pendonor ASI, dan pendonor ASI ini dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan bidang kesehatan. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada di Undang-Undang Kesehatan, ada peraturan Menkesnya juga ya, nanti peraturan Menkesnya akan di-inline-kan juga dengan hak anak ini. Terus masih banyak ya hak anak di sini. Selain hak tadi, anak yang memerlukan perlindungan khusus juga ya. Kemudian anak yang tidak mempunyai orang tua, bebannya kepada siapa? Kepada keluarga pengganti atau negara melalui lembaga asuhan anak. Bagaimana anak yang mengalami gangguan perilaku? Ya, itu juga diberikan pelayanan dan asuhan yang nantinya harus dihilangkan hambatannya anak tersebut ya. Nah, anak juga, jadi itu tadi ayat pasal 11 ayat 1 sampai 7 mengatur semua hak-hak anak. Kalau misalnya ada yang belum tercakup, maka ayat 8 ini bilang bahwa anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur anak. Ya. Jadi kalau misalnya di sini belum tercakup, ya yang ada di undang-undang peraturan perundangan lain terkait anak itu melalui ayat 8 ini itu tercover juga. Ya, jadi ini cara kita melihat bahwa undang-undang ini mempunyai sayap-sayap yang berkaitan dengan undang-undang lain.
dan integrasi, harmonisasi ya, itu yang menjadikan salah satu penyusunan undang-undang ini cukup memakan waktu ya. Meskipun akhirnya kemudian kalimatnya keluarnya sederhana ya, kayak gini, tapi ini berdebatnya juga lumayan gitu ya. Oke, terus next. Nah, sekarang bicara kewajiban. Kalau anak nggak punya kewajiban kan, mau anak kok dia. Nah, sekarang kewajibannya ibu dan ayah. Nih, di sini ada 9 kewajiban ibu dan ayah. Saya mulai dari mempersiapkan sampai gimana mengupayakan semua lingkungan yang sehat, aman dan lain sebagainya. Dan dalam melaksanakan kewajiban ini, ya, ibu dan kita keluarga dan lingkungan juga harus mendukung. Jadi kalau teman-teman terutama seringkali mendengarkan Kementerian PPPA, semua anak-anak kita. Nah, ingat gak dulu waktu saya jadi deputi kan itu tagline ya Bu Sonya ya. Nah, semua anak-anak kita. Artinya kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak, kita biarpun itu bukan anak kandung kita, ya upayakan kita juga untuk melakukan sesuatu untuk mendukung agar itu tidak menjadi masalah gitu kan ya. Nah, ini kewajiban. Terus next. Nomor ayat 3. Dalam hal ibu tidak dapat memberikan air susu ibu eksklusif, kan karena ibu tadi harus wajib kan memberikan ASI eksklusif. Kalau dia nggak bisa, maka dapat dilakukan oleh pendonor ASI. Tadi inline dengan pasal di atasnya. Pendonor ASI dicatat dan dilaksanakan dalam hal ibu atau ayah meninggal dunia, terpisah dari anak, dan seterusnya. Kalau ibunya meninggal, dibebankan kepada ayah atau ibu dan atau keluarga. Kalau ayahnya meninggal, dibebankan ke ibu. Jadi itu cara membacanya dalam hal ibu atau ayah. Terus di bawahnya yang saya bold, dibebankan kepada ayah kalau ibunya meninggal, atau ibu kalau ayahnya meninggal, dan atau keluarga. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya udah keluarga. Ya. Tapi nanti kalau keluarga juga tidak bisa, maka dibebankan kepada keluarga pengganti, layernya ya. Jadi itu ini nggak bisa keluarga pengganti nggak bisa, negaranya diwakili oleh siapa? LAA, Lembaga Asuhan Anak, ya. Terus next. Nah, ini sebetulnya kunci dari pelaksanaannya penyelenggaraan KIA ini ada 5 slot nih besar nih di sini ya, di perencanaan. Bahwa nanti semua kebijakan, program, dan kegiatan yang ada terkait dengan KIA ini harus masuk ke dalam RPJP maupun RPJM maupun rencana kerja tahunan, baik di pusat maupun daerah. Ya. Nah, sementara untuk pelaksanaannya ada 9 layanan yang diberikan untuk menjawab RUU ini. Jadi 9 itu mulai dari kesehatan dan gizi, keluarga berencana, kesejahteraan sosial, admin duk capil untuk itu, terus kemudian layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga, terus kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana prasarana, terus kesempatan mendapatkan pengetahuan, edukasi dan pendampingan, terus penciptaan lingkungan yang ramah ibu dan anak, serta pemberian layanan perlindungan dan atau pemberian kemudahan layanan hukum. Nah, jadi ini ada 9 ini kalau Bapak Ibu cermati juga, nanti akan ketahuan kementerian lembaga mana saja yang bertanggung jawab untuk dalam pelaksanaan ini. Kemudian, undang-undang ini juga memberikan penekanan bahwa akan disediakan dan diberikan layanan cuma-cuma. Bagi siapa mereka? Yaitu di pasal 16 sampai 38 dijelaskan. Kemudian yang poin berikutnya pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan yang terakhir itu adalah koordinasi. Nah, ini untuk core-nya penyelenggaraan ya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penekanan pada penyediaan dan pemberian layanan cuma-cuma, terus kemudian pembinaan, pengawasan dan evaluasi dan koordinasi. Nah, khusus koordinasi ini nanti ada peraturan presiden yang harus disusun ya. Dan ada 3 peraturan pemerintah. Undang-undang ini mengamanatkan 3 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden. Jadi nanti 3 peraturan pemerintah
bisa jadi hanya satu PP saja atau 3, nanti kita pas pembahasan dengan PAK ya nanti. Terus next, nah ini terkait dengan data dan informasi. Karena kita di Indonesia juga punya sistem satu data, jadi pemerintah pusat nanti akan membentuk sistem data dan informasi, yang ini menjadi bagian dari sistem satu data. Nah ini sudah kita bicarakan juga dengan Pak Penas sebagai wali datanya ya, berdasarkan perpresnya. Kemudian dia diupdate, ya pokoknya ini standar lah dari data itu. Tapi bayangkan kalau kita memiliki data ini, maka ini akan mempengaruhi sekali pelayanan yang akan diperoleh maupun yang akan diberikan bagi ibu dan anak tersebut. Ya, yang penting di sini keamanan data dan privasi dijaga. Itu menjadi code of conduct-nya ya tentunya ya. Terus next, pendanaan standar lah ya, APBN, APBD, ketentuan lain. Terus next, partisipasi masyarakat, ya ini juga tentunya semakin banyak yang berpartisipasi tentu semakin bagus gitu ya. Terus next, nah harapannya substansi undang-undang ini memang akan memperkuat ya nantinya koordinasi lintas sektor dan fungsi yang melibatkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KIA ini sendiri. Ya. Jadi itu Ibu Bapak sekalian teman-teman secara garis besarnya, dan nanti tentunya detail kita tuangkan di dalam PP, peraturan pemerintahnya dan peraturan presiden, Perpres yang memang menjadi amanat dari undang-undang ini. Jadi yang mengamanatkan PP itu ada 3 ya, 3 PP yang kesemuanya itu terkait dengan penyelenggaraan KIA, dan 2 di penyelenggaraan KIA, yang 1 terkait di data dan informasi. Kemudian kalau yang Perpres yang terkait dengan koordinasi ya. Jadi itu nanti kita akan bahas untuk harapannya jangan sampai lebih dari 2 tahun ya kalau dari ketentuan peralihannya, bahwa harus nantinya kita selesaikan itu semua. Ya mudah-mudahan kalau makin cepat kan makin baik ya, karena di dalam proses penyusunannya juga sudah melibatkan banyak pihak, banyak kementerian lembaga, jadi sudah bisa langsung dilakukan. Tetapi kemudian yang penting di sini adalah koordinasi juga harus kuat ya, karena melibatkan tadi 9 pelayanan yang harus diberikan bagi ibu dan anak. Itu Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga teman-teman media karena selalu menjadi inspirasi kami ya. Saya sebagai ketua panjanya selalu saya rutin membaca masukan apa yang didiskusikan di antara media ya, terus serikat pekerja, serikat buruh, kementerian lembaga sendiri, para pengusaha sendiri juga. Jadi semua stakeholders yang para pakar, pemerhati, universitas, pusat-pusat studi center, lembaga-lembaga penyedia layanan yang selama ini sudah, sedang maupun terus bekerja untuk perempuan dan anak, itu menjadi masukan dan inspirasi yang sangat baik sekali sehingga memperkaya dari isi undang-undang ini. Mudah-mudahan teman-teman media juga mengawal implementasi dari undang-undang ini, terutama setelah nanti terbitnya PP dan Perpres tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leni. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Leni. Sebelum masuk ke termin tanya jawab Bu Leni dan Pak Indra, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya gitu. Setelah undang-undang ini disahkan gitu, prosesnya ke depan ini butuh berapa lama untuk sampai undang-undang ini disahkan? Mungkin Bu Leni ya? Atau Pak Indra? Ya, sekarang kan ini masih di DPR ya. Kemudian DPR akan mengirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah pada saat disahkannya itu artinya dimasukkan di dalam lembaran negara, dikasih nomor, ini lembaran negaranya nomor berapa. Nah itu berarti nanti ada statement di situ kan, mulai berlaku gitu. Nah jadi kita tinggal menunggu nih proses di Seknek ya, Sekap ya, Seknek atau Sekap tuh itulah di kantor Presiden dan Kementerian Hukum HAM. Jadi saya rasa kalau itu nggak lama ya biasanya ya Pak Indra ya. Iya. Jadi biasanya cepat kok. 2 bulan. Biasanya. Nah setelah itu baru menunggu PP ya? PP dan Perpres. Tapi sebetulnya kan kalau yang nggak
ada amanat PP kan udah bisa jalan kan Iya. semuanya, Iya, ya iya. kan? Kemudian Pak Indra, kalau apa namanya, ini tadi kan sudah dijelaskan Bu Leni juga terkait dengan apa namanya garis besar isi dari undang-undang itu. Dan kemarin itu juga sempat ramai di media yang cuti 6 bulan itu ternyata kita baru tahu bahwa 3-3 gitu. Nah, nanti di PP ini juga akan dijelaskan ya teknis bagaimana nantinya ini implementasinya di lapangan, terus punishment and reward bagi seorang ibu yang tidak memberikan menjalankan kewajiban di undang-undang ini, gimana Pak nanti ke depannya itu? Ya, kalau terkait dengan cuti sebenarnya ini ya jelas. Yang mungkin nanti diatur adalah bagaimana kemarin yang menjadi masukan juga dari teman-teman Kadin adalah terkait misalnya tadi Bu yang surat keterangan dokter gitu ya. Karena seringkali kan di Indonesia katanya mudah cari surat keterangan dokter. Kayaknya Nah, untuk cuti ya Pak ya? Ya itu juga mungkin nanti secara teknis perlu diatur maksudnya perlu entah ada pengaturannya lebih detail atau seperti apa gitu. Itu yang saya rasa juga nanti mungkin masuk di dalam peraturan-peraturan teknis lainnya gitu. Itu yang sebagai salah satu contoh. Tapi kalau cutinya sendiri sebenarnya kan sudah jelas tadi disampaikan ya. Sebelumnya sudah aman ya, bahwa 3 bulan. 3 bulan pertama bisa ditambahkan kalau ada kondisi khusus gitu kan. Kondisi khusus tadi juga yang disertai dengan misalnya surat keterangan dokter. Nah ini yang saya rasa nanti surat keterangan dokternya ini yang mungkin perlu kita bicarakan juga. Kemarin teman-teman dari Kadin juga menyampaikan mereka ingin juga dilibatkan juga di dalam pembahasan peraturan-peraturan nanti turunannya gitu. Karena ya itu tadi ada masalah-masalah yang mungkin juga perlu diadres. Gitu. Kalau aduan gimana Bu ya? Kalau saya ini misalnya nih contohnya saya di perusahaan saya gitu. Kalau nggak punya serikat gitu nanti agak repot juga nih Bu kalau nggak ada serikat pekerja kan kalau di pabrik misalnya ada serikat pekerja atau buruh apa gitu. Kemudian kalau perusahaan-perusahaan yang tidak punya serikat pekerja mereka mengalami hal seperti ini gitu, maksudnya gangguan terkait seorang perempuan yang tidak bisa menyusui, tidak ada layanan laktasi di kantornya gitu, ngadunya kemana nih Bu? Kalau boleh tahu nih nextnya ini kan ini penting juga untuk sosialisasi ke masyarakat implementasi undang-undang ini nih. Ibu nih yang paling jago nih Bu Leni ini soalnya. Tadi saya sampaikan ya, kalau untuk ibu yang bekerja, dia kan kita inline dengan Ciptaker. Iya. Ya, Ciptaker kan diatur semua itu. Betul. Nah, pertanyaannya tadi nggak punya serikat pekerja nih, misalnya kayak UKM gitu kan nggak punya Iya, serikat iya. pekerja juga. Tapi sifatnya mau pengaduan. Ya sebetulnya bisa aja ya, sapa kita fungsikan juga tuh pengaduan. Iya betul. Kan sahabat perempuan dan anak tuh kan isunya dari A sampai Z. Nah kalau pelaksanaan RU ini ternyata dia mengalami diskriminasi tempat kerja atau apa bisa juga kan. Iya. Gitu. Bisa sih saluran apa aja bisa sebetulnya. Makanya nanti kita di dalam PP, ini di dalam pasal 37 itu kan disebutkan nanti untuk penyelenggaraan yang pasal 16 sampai pasal 36 itu nanti memang harus diatur di PP. PP-nya ini yang harus yang detail nanti banget ya. ya pertama harus detail, memang tidak boleh dan harus harmoni dengan undang-undang yang lainnya karena dari banyak pasal ini juga selalu ada, bukan selalu, sebagian ada selalu disebutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ya jadi memang tadi linknya dengan undang-undang lain tuh banyak sekali undang-undang ini, ya. Mengantor ibu kan baru sekali ini, Iya. ya. Terus anaknya spesifik 1000 HPK juga baru sekali ini. Kalau anak dari 0 sampai itu banyak. Nah jadi yang hal-hal yang seperti itu memang nantinya kita harus perkuat betul di PP tersebut. Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti masukan-masukan real sehari-hari sebetulnya itu bisa menginspirasi kita dalam menyusun PP untuk membuat kata-kata yang nantinya bisa mampu menjawab Semua ya. pertanyaan di masyarakat. Baik, terima kasih Bu Leni. Teman-teman, kita buka 3 pertanyaan di termin pertama ini. Kalau ada yang ditanyakan terkait undang-undang kesejahteraan ibu dan anak di fase 1000 hari pertama. Iya, Mbak Sonia nih. Mbak Sonia ini seorang ibu karir mungkin bisa jadi barometer juga bagi teman-teman gitu. Dan
kritikannya luar biasa biasanya untuk membangun negara. Ada mic? Pinjam ya Pak Indra ya. Oke. Terima kasih Bu Leni, Pak Indra. Jadi semua di sini Bu karir. Iya. Di sini Bapak karir juga. Jadi jangan salah loh. Nah iya itu nggak tahu nih, ini ada anak semua. Udah Pak. Nggak ada cucu dia tadi. Loh, nanti akan menghadapi semua kan? Oke, tapi banyak nih yang udah. Saya kira ini juga urus kita karena kita adalah perempuan yang ibu-ibu ya, maksudnya yang bekerja di formal ya. Di luar ASN dan TNI Polri itu ya. Nah, sebenarnya Bu Leni waktu digedok oleh Mbak Puan kemarin itu Pak Indra ada ya. Di panggung itu saya lihat-lihat, kok nggak kayak di RUU TPKS ramenya gitu loh. Kok kayaknya disambut sepi gitu Pak Indra. Waktu di dalam itu saya bilang juga ke Bu Menteri bilang, kok nggak seru gitu ya. Saya bilang iya karena RUU KIA ini dianggap senyap. Saya nggak tahu nanti biar Bu Eleni dan Pak Indra yang jawab. Tapi itu sudah juga disampaikan kita pergi ke DPR itu yang bikin apa kaukus perempuan parlemen. Iya, jadi beberapa organisasi mempertanyakan kok senyap banget padahal ini berbicara ibu dan anak. Nah, saya mendapati pasca bahkan sebelum disahkan itu ada beberapa tulisan saya, termasuk setelah disahkan DPR ketika teman-teman buruh bicara. Jadi katanya Bu Leni, judul saya bikin nyaris mustahil gitu kan diterapkan. Undang-undang KIA ini kalau jadi undang-undang katanya menurut para buruh ya, perempuan buruh, ibu-ibu buruh, ini indah di kata-kata. Bagus di kalimat-kalimat undang-undang tapi sulit akan dijangkau atau diimplementasikan. Kira-kira tantangan seperti ini terutama cuti ya Bu Leni. Saya kira kita juga paham itu ya Pak Indra. Jangankan cuti untuk cuti melahirkan, cuti haid saja Bu Leni ternyata. Untuk ambil 2 hari itu susahnya setengah mati. Mereka harus ada surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter, itu kalau dokter kan berarti ke Vaskes ya, yang ada BPJS supaya gratis kan, bayar periksa. Tapi ternyata nggak mau, pada mau keluar tuh banyak sekali ribet-ribet. Sementara sudah butuh gitu loh, sehingga mereka akhirnya mengakses dokter yang harus bayar dulu sebelum diperiksa, kan duit juga. Itu 2 hari. Bagaimana dengan menjadi 6 bulan Bu Leni? Kalau 3 bulan sudah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah diakomodir di situ. Nah pertanyaannya ketika menjadi 4, 5, 6 bulan, kemudian di undang-undang tadi kan Bu Leni kondisi khusus. Tadi soal gangguan kesehatan dan komplikasi ini kan terlalu general Bu Leni. Saya lihat di penjelasan nggak ada Bu Leni. Gangguan kesehatan itu kayak apa? Apakah memang bayinya atau ibunya mengalami apa-apa, ada indikator? Itu enggak ya, enggak ada. Kemudian komplikasinya kayak apa? Menurut teman-teman kalau kita cuma datang minta dokter itu, ukuran dokter kan masing-masing, dokter anak, dokter kebidanan. Dia bilang ini, kamu boleh pulang. Dulu saya habis melahirkan 3 hari langsung pulang ya Bu Leni. Gitu. Nah yang lainnya kan seperti apa? Masing-masing dokter punya. Nah indikatornya kayak apa Bu Leni ini? Apakah mungkin itu akan diatur di aturan turunan nanti lebih detail? Itu pertanyaan saya. Lalu yang menarik sebetulnya adalah soal ibu-ibu dengan kerentanan khusus. Kehadiran aplikasi dari undang-undang KIA ini kayak apa Bu Leni? Mungkin Bu Leni di pembahasan itu ada keluar ya, saya terus terang juga saya sekali-kali aja ikut yang di kaukus perempuan itu Bu Leni. Enggak pernah kan KPP ajak kita wartawan waktu pembahasan tingkat pemerintah cuma di ini aja di kayak gini, ya kan? Tapi kami hadir kayak dulu di Undang-Undang TPKS itu kan ada tuh Pak Indra, kita juga ikut terlibat. Nah, kayak apa
yang pasal berapa nih yang ibu-ibu dengan kerentanan khusus yang ada di berhadapan dengan hukum, di HIV AIDS, itu kan harus teknis banget ya Bu. Yang perempuan hamil dengan HIV AIDS. Itu aja mau periksa dokter, Anang emang gampang. Gitu orang, tidak semua dokter mau meriksa ibu dengan HIV AIDS. Nah, KIA ini hadirnya seperti apa Bu Leni? Untuk saya mau membedah, Ibu Leni membedah kehadiran negara lewat undang-undang KIA ini dalam konteks tadi, perempuan-perempuan dalam kerentanan khusus. Korban kekerasan seksual Bu Leni baru dia mau periksakan kehamilannya itu kalau udah 3-4 bulan. Kalau dia udah ketahuan hamil aja itu pun malu gitu kan. Tahu dia korban diperkosa. Nah, seperti apa undang-undang KIA berlaku bagi mereka. Nah, saya selalu berharap banyak di aturan turunan KPPA sudah sangat mumpuni untuk urusan-urusan turunan, cuman ini harus menjadi atensi ya Bu ya. Karena kalau tidak akan berbahaya. Nanti jadi bumerang seperti teman-teman buruh bilang, kami mau aja kalau saya Bu Leni, Pak Indra ditambahin jadi 6 bulan ketika ada komplikasi dan ini. Tapi perusahaan mau enggak? Terkonfirmasi ketika saya tanya ke Apindo Bu Leni. Mau bilang gini, lah kan sudah diatur di ketenaga kerjaan 3 bulan baksonya. Tapi kalau 4-5 bulan tunggu dulu. Lah ekonomi kayak gini kok disuruh 6 bulan cuti. Terus siapa yang kerja baksonya lah? Saya bilang kan cuma 1 misalnya perusahaan yang hamil 1 aja atau berapa. Iya kalau 1, perusahaan kami mempekerjakan mayoritas perempuan Pak Indra. Bisa aja dalam 1 periode ada berapa perempuan hamil barengan, melahirkan barengan dan punya pekerjaan penting dan menentukan di perusahaan itu. Ketika dia 6 bulan off, itu tadi yang dikhawatirkan oleh perusahaan dia kekurangan nakernya yang spesifik, sementara dari si pekerjanya dia takut sekali dia akan kehilangan posisi itu dan bisa-bisa dia tidak kembali lagi di situ, pas mau balik udah digantikan orang lain. Itu kan bukan membantu ibu tapi memutuskan masa depan ibu gitu loh. Iya kalau bojone suaminya punya pekerjaan dan bisa cuti ikut mendampingi. Kalau dia perempuan tunggal, Bu Leni, perempuan pekerja dan ibu tunggal, orang tua tunggal, seperti apa KPPA hadir? Banyak banget sih Bu yang harus kutanyakan, tapi bantuan hukum seperti apa? Saya juga lihat di penjelasan ya Bu Leni. Sorry ya teman-teman, agak mungkin ini juga akan tanyakan teman-teman, tapi yang lain bisa lengkapi. Soal pasal 5, bantuan hukum kalau perempuan itu diberhentikan. Ya. Anang. Ibu Bu Leni tadi bilang bisa diberikan. Nah di penjelasan juga saya cari kayak apa modelnya. Karena setelah saya analisa, saya baca seluruh isinya ini Pak Indra tidak mengatur sanksi hukum. Kalau bapak-bapak nggak kerjakan Nang, kamu kena pasal nggak? Kamu ternyata cutimu kamu pakai tadi mancing, kena pasal nggak Bu Leni? Dia minta cuti, yang kena pasal mungkin di perusahaannya, saya nggak tahu. Tapi tadi bantuan hukum seperti apa? Ketika perempuan itu diberhentikan oleh perusahaan karena dia sudah dianggap kelamaan cutinya. Aduh, kayak apa itu Bu Leni secara teknisnya. Nah saya kira ini akan menjadi catatan-catatan sedikit. Saya banyak sekali Bu Leni, tapi biar bagian teman-teman yang lain. Tapi mungkin ini harus di-highlight oleh KPPA selaku leading sektor untuk breakdown di aturan turunannya. Supaya tidak kelewatan ya Pak Indra ya. Oh Bu Leni harus pensiun, nah Pak Indra dikejar-kejar ya Pak Indra, kita kejar Pak Indra ya. Tapi Bu Leni jadi tenaga ahli kayaknya di sini deh. Ya Bu ya, benar ya? Gantian yang kritik nanti. Oke, saya kira segitu dulu Nang, banyak banget tapi jangan marah ya teman-teman. Ini supaya saya malah mengajak Humas dan Pak Indra dan Bu Leni, ini bedahnya ini kan baru. Saya pikirin hari ini Bu Leni dan Pak Indra brainstorming. Ya. Pasca disahkan oleh DPR karena belum diundangkan toh. Tapi usul saya, Humas bisa bikin
isu. Isu ibu aja udah banyak banget Bu Leni tadi sampaikan. Lalu kemudian isu anak di KIA ini. Nah itu kita akan jauh lebih mengedukasi masyarakat. Nah tugasnya wartawan kan ngono ya. Jadi itu, Nang. Baik. Makasih banyak ya, Baik. sorry kebanyakan. Terima kasih Mbak Sonya. Mungkin langsung dijawab dulu Bu Leni deh. Takutnya lupa nih soalnya isunya banyak, ada cuti, kemudian dibuka langsung ya. Kita udah catat. Ada yang lain teman-teman? Yang nanya? Belum kan? Belum Bu. Oh ini nih Mbak Atun. Monggo, monggo. RRI. Tes, iya sedikit aja mungkin menyambung yang tadi Kak Sonya ya, yang soal bantuan hukum Bu. Ini kan soal yang tenaga-tenaga yang buruh, kemudian yang freelancer seperti itu kan gimana, apakah nanti negara juga ikut, apa sih jaminan hukumnya seperti itu. Kemudian kalau untuk misalnya yang tenaga-tenaga honorer di pemerintahan seperti itu, apakah nanti juga PPA akan melakukan pendekatan ke Pan-RB juga untuk memberikan jaminan hukum kepada mereka-mereka ini. Terima kasih. Nah, Mbak Atun ini salah satu yang akan bersentuhan dengan undang-undang ini nih, karena pengantin baru ya. Ada yang lain? Nah, ini Mas. Nah suara laki-laki nih. Kompas nih. Suara suami. Lupa namanya siapa Mas? Mas Triadi. Ini suami istri nih. Ya, di sini Bu, Pak, perkenalkan saya Tria dari Kompas.com, mau menyambung pertanyaan dari teman-teman juga tadi. Nah ini yang menjadi salah satu, mungkin disambut baik lah gitu sebenarnya cuti untuk 6 bulan ini. Cuman ada beberapa juga kegelisahan dari masyarakat yang malah khawatir nih, maksudnya cuti 6 bulan yang diatur oleh RUU KIA ini nantinya memunculkan diskriminasi kepada perempuan dalam proses perekrutan kerja gitu Bu. Nah itu dari pemerintah untuk mengantisipasinya seperti apa gitu, untuk hal-hal yang dikhawatirkan sebagian pihak ini nggak terjadi gitu. Nah ada juga catatan dari Komnas Perempuan itu kemarin menyampaikan ada usulan pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan untuk supaya tidak ada hal-hal yang tidak diingin tersebut gitu, terkait dengan adanya diskriminasi dalam proses perekrutan, karena ada kan ini dianggap beberapa pihak juga pasti agak susah nih kalau misalkan merekrut perempuan karena terlalu banyak aturan untuk diterapkan dan sebagainya gitu. Iya. Ya. Mungkin 3 dulu ya pertanyaan. Enggak, iya 3 pertanyaan dulu, nanti kita sambung lagi. Takut lupa isunya. Pak Indra dulu kali ya. Pak, terkait pertanyaan Mbak Sonya ini banyak banget ya. Dan ini hampir mirip juga dengan Mbak Sonya, Mbak Atun dengan bantuan hukum, dan Mas Trias terkait dengan diskriminasi ini. Nanti jangan-jangan undang-undang ini diberlakukan perusahaan nggak terima perempuan ya, terimanya laki-laki semua karena banyak cutinya katanya. Iya. Monggo Pak Indra, nanti dilanjut Bu Leni. Ya, nanti diluruskan oleh Bu Leni ya. Ini banyak sekali dari Mbak Sonya tadi. Ya aturan detail terkait dengan cuti, termasuk juga tadi ya yang terkait dengan yang 3 bulan sih oke, udah ada ya sebenarnya di undang-undang undang-undang ketenagakerjaan ya. Tinggal 3 bulan yang selanjutnya itu yang memang termasuk juga saya rasa nanti memang perlu kita lihat aturan-aturan detailnya, perlu kita libatkan juga teman-teman. Kemarin juga dari Kadin malah sebenarnya mereka bahasanya mereka tidak masalah gitu ya. Yang penting yaitu aturan detailnya gitu. Aturan. Berarti di PP ini bisa jadi 20 bab nih kalau di undang-undangnya 9 bab karena banyak aturan teknis kan. Ada tiga ya PP ya, 3 PP dan 1 Perpres sebenarnya yang diamanatkan di undang-undang ini. Iya, 3 PP. Nah itu nanti juga tentu kita bicarakan juga di dalam panitia antar kementerian ya, apakah memang 3 PP atau mungkin nanti katanya kebanyakan PP tadi, jadi itu bisa jadi 1 PP misalnya itu ya. Tapi ini belum kita putuskan. Tapi yang jelas di amanat undang-undang ini sih 3 ya. Kemudian tadi terkait dengan bantuan hukum, sebenarnya kalau tidak salah di undang-undang ini juga merujuk pada aturan yang sudah ada sebenarnya kan, kalau bantuan hukum. Yang tenaga kerjaan ya Pak maksudnya ya? Enggak, bantuan hukum ini kan kalau di dalam pengadilan, nanti mungkin Bu Leni juga menambahkan, di pengadilan kan sebenarnya di kehakiman sudah ada juga bantuan hukum untuk
misalnya tadi kalau sampai dipecat misalnya Iya. karena melahirkan punya anak dan sebagainya gitu ya. Ini kan bisa mendapatkan bantuan hukum yang dari di kehakiman itu sebenarnya sudah menyediakan ya, yang pro bono ya Bu ya kalau salah ya. Jadi ini juga sebenarnya hasil diskusi dengan teman-teman di kehakiman gitu. Ini bisa dipakai juga oleh ketika ada kasus-kasus seperti tadi, misalnya ketika dia punya anak 1000 hari pertama kok langsung dipecat gitu karena mengajukan cuti dan sebagainya gitu. Bisa mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan hukum kalau tidak salah. Ada terminologinya itu. Jadi pendampingan hukum itu di luar pengadilan, tapi kalau bantuan hukum ketika di pengadilan gitu. Jadi berhadapan hukum. Jadi itu bisa memakai apa yang sebenarnya sudah disediakan juga oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi mereka sudah menyediakan untuk organisasi advokat gitu ya kalau salah, untuk mereka bisa mendampingi maupun juga memberikan bantuan hukum ketika di pengadilan bagi yang tidak mampu tentunya. Ini sebenarnya klausul ini bisa dipakai juga oleh teman-teman ketika bantuan hukum ini tidak ini. Kemudian kemarin kita juga ada pertanyaan, ini kan sanksinya kalau yang diatur di undang ini kan lebih banyak sanksi administrasi ya, Iya. sebenarnya administratif gitu ya. Tapi dari Kadin kemarin juga sempat sanksi administratif juga lumayan juga nih kalau sampai membatalkan perusahaan misalnya izin usaha gitu. Itu berat juga gitu katanya. Jadi tentu juga kalau kita bicara sanksi sebenarnya nanti memang secara di aturan ini, di undang-undang ini hanya di sanksi administrasinya yang kita tekankan untuk pada perusahaan ketika dia tidak comply atau tidak menyediakan tadi seperti misalnya yang sudah diatur di undang-undang ini. Nah, satu hal juga sebenarnya terkait misalnya penyediaan fasilitas itu, fasilitas atau ini sebenarnya juga sudah diatur di undang-undang sebelumnya ya. Misalnya terkait dengan fasilitas kesejahteraan gitu. Di Undang-Undang Tenaga Kerja sebelumnya juga sebenarnya sudah diatur di pasal 100 bahwa tentu sesuai dengan kemampuan perusahaan dan ukuran perusahaan juga untuk menyediakan fasilitas ini. Hanya memang di Undang-Undang Tenaga Kerja ini seperti kemarin disampaikan teman-teman Kadin, ini yang aturannya justru sebenarnya sudah diamanatkan, ada aturan turunannya ya, aturan pemerintahnya. Tapi ini ternyata katanya belum ada. Nah, saya rasa melalui Undang-Undang KIA ini juga saya rasa bisa untuk mendorong agar aturan turunan itu juga bisa kita sediakan juga, mendorong agar penyediaan aturan turunan di Undang-Undang Cipta Kerja misalnya itu juga dibuat juga. Karena itu sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi sudah terkait fasilitas itu sebenarnya juga sudah ada. Nah, kalau terkait dengan kok semakin susah jadinya ya, banyak aturan gitu ya, di perusahaan jadi semakin susah untuk merekrut perempuan gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat undang-undang ini kan justru melindungi sebenarnya kalau melihat ya. Karena kesejahteraan ibu dan pada tahap 1000 hari pertama ketika dia melahirkan gitu. Jadi justru ini memberikan perlindungan sebenarnya pada ibu yang bekerja, ya sebenarnya tidak hanya bekerja saja, semua ya, termasuk terutama yang di dalam 1000 hari pertama. Jadi justru melalui undang-undang ini kalau kita melihat semangatnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada ibu dan anaknya di tahap 1000 hari pertama. Ini yang tentunya perlu kita sampaikan kepada teman-teman pengusaha atau dunia usaha barangkali ya, atau tenaga kerja, atau ke semua pihak lah, bahwa justru melalui undang-undang ini kita adalah melindungi ibu dan anaknya ya, terutama di tahap 1000 hari pertama. Sehingga justru saya melihat melalui undang-undang ini adalah semangatnya adalah untuk perlindungan bagi ibu dan anaknya gitu. Baik, terima kasih Pak Indra. Bu Leni, terkait pertanyaan ini karena ini tantangannya banyak Bu. Kalau untuk wanita karir, wanita yang bekerja ini dengan perusahaan dan pengusaha gitu. Ini belum lagi yang di tingkat orang-orang wanita yang tidak bekerja kan di masyarakat segala macam implementasinya. Monggo Bu. Iya, tadi Bu Sonya, Bu Atun sama Pak Triadi ya yang mengajukan pertanyaan. Sulit diimplementasikan, pertanyaan dulu nih. Ini undang-undang ini sulit diimplementasikan gitu. Jadi waktu
kita menyusun undang-undang ini dan memilih kata-kata yang harus dimasukkan di dalam undang-undang ini, kami melakukan harmonisasi yang sangat dalam sekali ya sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya tadi terkait cuti, itu kita lihat di Ciptaker apa sih? Ciptaker yang baru, tapi kan di Undang-Undang Ketenagakerjaannya yang lama, yang belum direvisi kan masih tetap berlaku. Nah itu kan juga harus kita harmonisasikan. Seperti contoh yang sederhana aja, penyediaan TPA, penyediaan sarana prasarana di tempat kerja. Itu pasal 100 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu kan Undang-Undang Ketenagakerjaan kan tahun 2013 ya. Kok 13 sih? 2003. 13 apa berapa sih undang-undang itu? Intinya pasal 100. Coba bayangin. Iya kan? Udah 20 tahun loh bikin TPA diperintahkan dari undang-undang. Ya. Jadi makanya kemarin spiritnya ini, ayo kita masukkan yang doable, implementable, nanti bisa dikontrol, siapa yang kontrol bareng-bareng. Ini harus kerja keroyokan. Ya, jadi itu beberapa contoh. Nah, bahwasanya cuti tidak bisa diterapkan, nah ini sebetulnya kemarin menjadi waktu saya di maksudnya serikat pekerja, serikat buruh, konfederasi pada diskusi di lantai atas bersama-sama dengan kami. Sering banget kan kita selalu dapat masukan, hadir ke sini, diskusi di mana, karena ini kan prosesnya juga sudah lama. Nah, jadi intinya ayo yang untuk implementasi nanti memang perlu harus didetilkan sedetail-detailnya sehingga tidak muncul multi tafsir. Tapi on top of that ya, di atas itu semua, yang selalu kami tekankan kepada teman-teman terutama para pemberi kerja adalah lihatlah ini sebagai investasi, bukan biaya. Jadi kalau kemarin saya sampai tanya ya, kan sama serikat pekerja sama serikat buruh juga tanya, coba setahun perusahaan kalian tuh berapa sih perempuannya yang hamil? Karyawannya berapa? Karyawannya ada 2.000 Bu, berapa sih yang hamil? Cuma 2 orang, 3 orang, paling banter tuh 5 orang. Nah kalau, terus kami tanya, gimana cara perusahaan kalian menghandle ini? Begitu dia dinyatakan hamil Bu, itu udah diprediksi, kamu ada di divisi, di Kanban yang nggak bisa tergantikan misalnya. Nah itu begitu, kan mau menuju lahir kan 9 bulan. Itu perusahaannya, bagian HRD, udah transfer of knowledge-nya dari perempuan atau karyawannya yang nggak hamil, udah dilakukan gitu. Jadi ini saya dapat juga dari teman-teman di Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh ya. Jadi banyak yang positif juga. Berarti kan itu tergantung bagaimana perusahaan melihat itu kan ya. Nah jadi makanya kemarin waktu kita berdiskusi dengan para pemberi kerja, ayo cari solusi yang terbaik. Karena di perusahaan sana bisa kok. Kenapa yang lain enggak? Ya kan? Perintah bikin TPA, kenapa ada perusahaan yang bikin? Undang-undangnya udah dari 2003 loh. Ada yang enggak. Ya, nah jadi intinya nanti memang betul ya, kalau ini nanti ada nomor undang-undangnya, kemudian disusun PP-nya, disusun Perpresnya. Yang paling penting, kalau tadi tidak ada sanksi hukumnya, yang paling penting harus terjadi kontrol kolektif. Ya, pemantauan evaluasi kolektif. Kolektifnya siapa? Bentuk aja komite untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan undang-undang ini. Siapa aja ada sana? Bentuklah, siapa pusonya nih, semua yang ada di sini jadi anggotanya. Jadi ada unsur medianya, ada unsur, ya kan? Jadi dia bisa menjadi salah satu solusi untuk penyeimbang dalam implementasi. Karena seringkali komite apalah koalisi. Intinya kan untuk pemantauan dan evaluasi yang penting kan itu kan ya. Karena apa? Kalau itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau hanya oleh dunia saja, dunia usaha yang sudah melaksanakan RUU ini juga udah banyak loh, jangan salah ya, gitu ya. Jadi meskipun yang sudah menerapkan, meskipun RUU ini baru dilaksanakan, tapi sebetulnya yang menerapkan juga sudah banyak gitu
ya cuti pun yang memberikan cuti sampai 6 bulan, saya nggak etis menyebutkan itu di sini. Jadi yang sudah melaksanakan cuti sampai 6 bulan aja udah ada gitu, ya tanpa potong gaji, jaminan balik pada posisi semula ada gitu. Jadi meskipun ya itu ada satu yang harus dicatat, meskipun dia dia maksel.com dia masih ada unsur juga keterkaitan dengan global misalnya, dia komit kok dengan global misalnya ya. Jadi bagaimana perusahaan memiliki pemahaman yang sama bahwa ini tujuan kita bareng-bareng dan hanya khusus yang sampai anak 2 tahun aja gitu ya, karena yang lainnya bisa pakai undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang lain yang terkait. Soalnya tanya tuh gangguan kesehatan indikatornya apa, makanya di dalam pasal ini tadi saya sebutkan ditentukan dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah itu ada undang-undang kesehatan nih kemarin ya, jadi kan bahasa undang-undang memang nggak boleh terlalu detail ya, jadi nanti semua itu kita masukkan. Ibu dengan kerentanan khusus, nah ini kerentanan khusus tadi macam-macam kan Bu, jadi misalnya di lapas, siapa tuh tusinya lapas? Kementerian Hukum HAM, siapa tuh Kementerian Hukum HAM? Jadi nanti ya mungkin kalau kita bisa punya matriks implementasi sampai level eselon 1 aja, itu udah sangat bagus sekali. Jangan level kementerian, karena kalau kementerian gede banget gitu. Jadi kalau lapas kan udah pasti Dirjen Pas, ya kan? Udah di sana. Terus nanti yang terkait bencana, deputi mana? Di BNPB, deputi rehabilitasi misalnya. Terus mana lagi? Jadi level kementeriannya boleh, tapi kalau bisa untuk matriks kerjanya bisa diturunkan sampai ke eselon 1. Itu nanti berlaku mulai dari gangguan kesehatan, siapa yang disebut dengan ibu dengan gangguan khusus. Di undang-undang kesehatan bunyinya kayak gini loh, ya kan kita nggak boleh bertentangan, ya kan. Tapi bagaimana Kemenkes menangani ibu dengan gangguan kesehatan? Oh ada nih SOP-nya gitu, ya. Nah jadi nggak semua harus kita bikin baru, makanya tadi koordinasi penting banget di sini pada saat kita nanti menyusun peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Sehingga jangan sampai terjadi bumerang tadi, benar. Nah, bicara misalnya cuti, kan ada juga klausul di sana sesuai kesepakatan, ya kan? Di dalam undang-undangnya. Jadi kalau sesuai kesepakatan, jadi kemarin juga teman-teman dari Kemenaker, Apindo ada, terus dari Serikat Pekerja ada, ya udah sesuai kesepakatan bisa dibahas di tingkat peraturan perusahaan, bisa di peraturan keputusan bersama atau apa itu kan dia ada gradasinya tuh ya, PP, PKB dan apa satu lagi ya. Intinya itu bisa diatur di sana kalau untuk implementasinya. Jadi termasuk nanti bantuan hukum. Sebetulnya begitu perempuan itu misalnya dia mengadu terkait dengan masalah apa? Diskriminasi, yaitu berarti di tempat kerja kan. Kalau dia kan terapkan aja undang-undang yang terkait juga bisa. Bantuan hukum apa? KPPPA juga ada bantuan hukum kalau misalnya. Kan ada juga kan kasus-kasus itu, ada yang harus diselesaikan dengan ketenagakerjaan, tapi bisa hal-hal lain yang di luar ketenagakerjaan kan tentunya SAPA 129 juga selama ini juga sudah membantu. Bantuan hukumnya seperti apa? Sebetulnya kemarin kita akan detailkan, tapi dari Seknek juga menyampaikan bahwa ada undang-undang bantuan hukum yang terbaru. Jadi bukan baru maksudnya itu nanti itu menjadi rujukan dari undang-undang. Kalau yang anti 6 bulan malah perempuan khawatir. Tadi Pak sebetulnya ya. Jadi diskusi itu udah panjang banget memang. Di ruangan saya aja udah berapa kali ya, di ruang rapat di kantor ini udah berapa kali. Dan terutama kami concern dari sisi pemberi kerja dan serikat ya, para pekerja buruh ya waktu itu. Jadi kita juga ingin mendengarkan mereka pengalamannya seperti apa. Jadi sebetulnya kalau sampai oke, mungkin pada satu titik tertentu tadi Bu Sonia bilang kalau banyak gimana gitu. Nah jadi saya pun nanya ke teman saya yang di Astra, Astra berapa sih? Astra kan pegawainya hampir 1 juta tuh. Berapa sih setahun? Oh, 1 juta aja cuma berapa orang? Terus gimana tuh cara nanganin? Ya kebetulan saya juga pernah di Astra ya. Ya jadi yang punya sistem proses bisnisnya Kanban berjalannya harus tetap jalan. Ya HRD kami selalu, siapa nih yang lahirin bulan ini? Wah ini pas peak session nih, pas jual mobil setinggi-tingginya misalnya.
nggak bisa, harus digantikan. Udah disiapin, kamu gantiin dari sekarang handle. Nah jadi pas dia nanti melahirkan nggak ada problem, jalan terus sistem itu gitu. Ya jadi penyiapan yang harus dilakukan oleh divisi HRD itu harus benar-benar canggih gitu loh. Jadi iya makanya kan terkadang yang protes perusahaan-perusahaan yang gede juga gitu. Nah berarti kan HRD-nya belum mengantisipasi, ya kan? Iya kan, misalnya yang perusahaan tekstil, antisipasilah. Karena secara perhitungan ekonomi, kami belajar dari global juga ya, secara perhitungan ekonomi, merekrut baru itu jauh lebih mahal. Dan belum tentu dia perusahaan akan memperoleh dengan kualitas yang sekarang ada gitu ya. Itu juga menjadi perhatian perusahaan gitu ya. Ini yang kami sampaikan juga sama Apindo. Nah terus yang kedua, kalau misalnya mau udah deh nggak usah deh, kayaknya berisik banget nih punya ini perempuan gitu ya nggak bisa juga. Dan mau perempuan mau laki sebetulnya kalau perusahaan memberikan treatment yang baik, loyalitas pegawai akan terjaga kok, ya kan? Dia tidak akan hilir mudik, ya kan? Benar nggak? Teman-teman kan juga menjadi bagian dari karyawan sebuah perusahaan kan? Kalau perusahaan memberikan perhatian terbaik kepada kalian, masuk iya sih kalian akan hilir mudik, pindah ke sana, pindah kan enggak. Loyalitasnya pasti akan. Dan itu sudah dibuktikan di ribuan bahkan jutaan perusahaan di tingkat dunia, seluruh dunia gitu. Jadi berkaca dari itu sebetulnya kuncinya tuh satu, lihatlah ini sebagai investasi bukan sebagai biaya, ya kan? Karena ini kontribusinya banyak banget loh kita ke sini ke masalah perempuan dan anak ini, ya. Jadi itu yang mungkin perlu disadarkan oleh banyak pihak. Kalau tadi ada usulan bahwa Komnas berikan insentif ke perusahaan agar tidak jadi masalah gitu ya. Nah itu sebenarnya saya juga udah bicara sama teman-teman sama Ketua Komnas juga. Jadi sebetulnya ya balik lagi ya, itu kan harus ada bagaimana kemampuan keuangan negara kita untuk bicara tentang perlindungan sosial, ya kan? Kan ini kita bicara social protection juga, ya kan? Memang kalau di negara maju itu ada sumbangan dari pemerintah, ya. Nah kalau Indonesia masih belum mampu, mungkin kita kan harus berproses juga. Jadi karena kan sekarang kita jaminan sosial kita kan masih beresin yang untuk hal-hal yang lain juga. Nah jadi intinya sebetulnya ya yuk kita detailkan ini di peraturan pelaksanaannya sambil melihat bagaimana implementasi yang sudah jalan, yang bisa kita adopsi, dan tentunya bagi Pemda juga, ini kan nanti implementasinya juga tidak hanya perusahaan ya, tapi juga semuanya kan. Nah jadi bagaimana nanti kita bisa bersama-sama ikut memantau dan mengevaluasi. Jadi itu mungkin yang bisa komprehensif kita lakukan. Sehingga ownership dari sebuah undang-undang, nggak hanya undang-undang ini ya, itu bisa betul-betul dapatlah dampaknya. Jadi tidak isinya istilahnya kok susah banget gitu ya. Jadi tentunya sebuah regulasi dibuat itu pasti ada maksudnya ya. Dan kenapa ini kita juga bergeser, ini kurang nih statementnya di layar tuh. Kenapa kita fokuskan pada fase 1000 hari pertama kehidupan ya, itu juga ada alasan filosofisnya gitu ya, karena kita juga ingin mencetak generasi emas. Ya, generasi emas, dan kita ingin menurunkan stunting kita juga. Ini kan menjawab stunting banget ini ya. Makanya dikerucutkan tidak hanya RUU KIA ibu dan anak, artinya anak sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun, tapi pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Jadi enggak semua anak. Ya, jadi nanti kalau udah anak di atas umur 2 tahun, gunakan undang-undang perlindungan anak lainnya. Tapi bagi anak-anak di bawah 2 tahun yang belum tercakup di sini, undang-undang lain yang terkait dengan anak bisa dikaitkan gitu. Ya, filosofisnya itu gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi ya. Ya idealnya seperti itu. Makanya coba kita ini ya, kita lihat kenapa kok ada yang sudah bisa melaksanakan, kenapa kok enggak. Coba Tapi kita bisa lihat. juga tuh Bu nanti dilibatkan lagi kayak biar
PP-nya itu. Oh iya iya iya. nanti Tapi tidak- sebetulnya kemarin prosesnya ya kalau misalnya kayak Bu Sonia bilang baru sekali. Saya rasa kalau kita diskusi sering Bu Sonia kayaknya dulu itu judulnya hanya RUU KIA. Iya kan? Masa sih? Nah, coba dilihat. Nanti diajak pas nanti, PP. Enggak, tapi nanti dilihat di ini Bu, karena kita punya, Iya. tuh kan, kita kan punya daftar hadir, daftar undangan dan daftar hadir, jadi semuanya ada. Tapi anyway, mungkin di dalam peraturan pelaksanaannya nanti mungkin perlu di ini, karena perubahan ke dalam 1000 hari pertama kehidupan itu juga baru terjadi Iya. di akhir menjelang akhir tahun 2023. Jadi dibahas lama anak, tapi sininya dirubah 1000 HPK itu udah di akhir-akhir gitu ya. Gitu. Oke. Baik. Tapi kalau melibatkan semua, kita melibatkan. Bahkan perguruan tinggi pun, ya pusat-pusat studi gender, pusat studi wanita, pusat studi anak, ya pakar anak, pakar perempuan, pakar gender. Jadi kayaknya semua stakeholders pentahelix itu kami libatkan. Nah bahwasanya mungkin ada yang pas ini, ya. Itu mungkin Ibu Oke. Bapak sekalian. Baik, terima kasih Bu Leni, Pak Indra. Teman-teman menjawab ya tadi? Ada yang lagi? Kayaknya udah sangat mengerti nih, atau biasanya Bu ada doorstop Bu setelah ini itu yang karena kalau saya sih jangan alergi dengan kritikan teman-teman, karena ini salah satu obat lah bagi pemerintah untuk membuat sebuah undang-undang yang baik gitu, undang-undang yang bagus. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Indra dan Bu Leni sebelum kita akhiri karena waktunya sudah semakin sore. Kalau saya sih ayo kita kawal sama-sama ya, mulai dari penyusunan peraturan pelaksanaannya dan juga nanti kita kawal di implementasinya ya, dan tentunya peran pentahelix tetap penting Ibu Bapak sekalian, dan ya masukan-masukan bisa ini ya, bisa bisa juga disampaikan, jangan sampai nunggu nanti diundang rapat, bisa kan kita semua channel apapun bisa kita gunakan ya gitu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan Bu Leni, Semangat. pakar kesetaraan gender, pelindungan anak dan perempuan. Ya, sekarang closing statement dari Pak Indra. Pakar dong, pakar, iya. Oh iya, tadi kita udah sebut. Oke. Masih berlaku kan itu karena belum diundangkan. Iya, Pak Indra, monggo Pak, closing statement Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa tadi catatan-catatan teman-teman ini nanti perlu kita inventarisir ya untuk memperkaya aturan-aturan pemerintah. Saya rasa juga banyak juga dari dunia usaha, dari pekerja, serikat pekerja, dari masyarakat ini juga banyak yang mempertanyakan dan mendetailkan barangkali ya. Ini yang saya rasa nanti bisa menjadi masukan kita ketika menyusun berbagai aturan-aturan turunannya. Ini yang kemarin juga Bu Menteri sudah sounding bahwa harus segera, tidak usah menunggu nanti memang karena proses biasanya PP dan Perpres itu kan juga cukup lama, tapi kita sudah harus mulai diskusi-diskusi dengan berbagai pihak dan juga tentu dengan kementerian lembaga yang terkait. Jadi ini yang tentu ke depan akan kita coba arrange waktunya dan juga diskusi-diskusi akan kita segera mulai untuk mendetailkan berbagai aturan-aturan turunan dari Undang-Undang KIA ini. Mas. Baik, aplaus buat PLT Deputi Kesetaraan Gender KPPA Pak Indra Gunawan. Demikian teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, edisi Media Talk 12 Juni 2024 dengan tema optimalisasi implementasi rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Saya, Anang Purwanto, mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.